Informasi pertama pemirsa, pimpinan pusat Muhammadiyah menerima konsesi izin pengelolaan pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintah Indonesia kepada ormas keagamaan. Kesepakatan ini diumumkan secara resmi pada konsolidasi nasional pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Ini melebihi muktamar ini yang hadir. Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi mengumumkan menerima tawaran konsesi izin usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pengumuman resmi tersebut disampaikan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah pada konsolidasi nasional di Yogyakarta. Perguruan tinggi dan rumah sakit. Muhammadiyah menerima izin pengelolaan tambang dengan berdasarkan analisis kajian komprehensif dengan melibatkan para pakar termasuk internal pengurus. Selain itu, selama 2 bulan terakhir Muhammadiyah juga telah melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan aspek sosial, hukum, dan lingkungan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyampaikan pertimbangan ini dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Maka Muhammadiyah selama 2 bulan lebih itu memang mengkaji masalah pengelolaan tambang ini. Ada aspek-aspek yang sekaligus juga kelompok-kelompok yang kontra, yang tidak setuju, tapi juga punya argumen masalah lingkungan, masalah yang menyangkut nasib masyarakat setempat, juga menyangkut pengelolaan tambang yang ilegal, pengelolaan tambang yang punya potensi banyak problem dan lain sebagainya, gitu ya. Bahkan ada juga sebagian kecil kelompok yang kemarin demo, gitu ya. Kami terbiasa dengan situasi seperti itu, demo maupun kritik sekeras apapun kami sikapi, kami hadapi secara moderat. Begitu juga ada pandangan-pandangan yang pro, pandangan-pandangan yang konstruktif dengan berbagai argumen, bahkan juga dengan data dan fakta yang hidup di lapangan tentang nilai positif dari pengelolaan tambang ini. Langkah mengambil keputusan itu bukan karena ikut-ikutan atau juga sebaliknya, bukan karena tekanan sosial, tekanan berbagai aspek, semuanya kita himpun menjadi pertimbangan-pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini. Dan baik lewat plenum PP Muhammadiyah maupun lewat konsolidasi yang terjadi itu, 2 pandangan itu hidup, tetapi akhirnya mayoritas sampai pada satu kesimpulan keputusan PP Muhammadiyah, yang keputusan ini satu kesatuan dalam berbagai pertimbangan-pertimbangan dan langkah yang akan ditempuh. Bahkan kami sekaligus karena sikap kewaspadaan, keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan, menyusun, membuat tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof. Muhajir Effendi. Keseksamaan, kecermatan yang kami lakukan. Kesiapan Muhammadiyah menerima IUP ini dilandasi dengan pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial untuk orang banyak. Selain itu, Muhammadiyah juga ingin menjadi role model dalam pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keadilan. Nantinya, keuntungan yang didapatkan dari hasil mengelola tambang akan dikembalikan dalam wujud program pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Haidar Nasir menuturkan Muhammadiyah telah membentuk tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Muhajir Effendi selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah
yang membidangi ekonomi, bisnis, dan industri halal. Ada yang memang Haidar juga menegaskan jika dalam perjalanannya tim menemukan berbagai macam kondisi yang tidak memungkinkan pro kesejahteraan sosial dan lingkungan, maka Muhammadiyah siap bertanggung jawab dengan mengembalikan IUP kepada pemerintah. yang sebenarnya bagi kami minerba secara keseluruhan, hutan, kan, kemudian perkebunan, ya, bahkan perikanan, gitu ya, dan lain sebagainya. Yang bagi kami semuanya harus dikelola, tapi jangan dirusak. Nah itu perbedaannya di situ. Kami masuk ingin mengelola, termasuk mengelola tambang, dan kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial. Sebaliknya kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan hidup. Tentu tidak mudah, ya. Tentu tidak mudah, tapi kami organisasi yang selama ini bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial, mulai masuk ke bisnis, bikin hotel, dan lain sebagainya, maka menjadi tantangan bagi kami yang bertanggung jawab untuk jika IUP ini kita manfaatkan melalui badan usaha kami, maka kita akan mengelolanya dengan cara seksama dengan mengeliminasi hal-hal yang problematik seperti berkembang di masyarakat sekarang ini. Tapi karena usaha tambang ini juga yang lain kan ada di dalam lalu lintas persoalan-persoalan dan pelaku tambang yang demikian rupa, kalau nanti dalam perjalanannya tim menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro keadilan sosial, pro kesejahteraan sosial, dan pro lingkungan, ya kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu kami kembalikan. Lezi Aulia memberitakan. Untuk berikutnya doorstop aja ya, atau mau tanya jawab? Doorstop aja ya? Ya baik, doorstop aja. Oke, terima kasih. Ya, sama Pak Muhajir.